Saya mengumumkan tempo hari bahwa kita akan membahas kitab Daniel, tetapi persiapannya tidak bisa selesai. Jadi untuk 2 session berturut-turut, minggu ini dan minggu depan, saya akan membahas ayat yang terkenal dan saya percaya ayat yang sangat penting dalam keadaan sekarang ini. Memang ini khotbah lama, tetapi saya percaya firman itu hidup ya. Jadi tidak peduli sudah pernah mendengar ini, mendengar lagi, tetap bisa mendapatkan berkat dan khususnya mendapatkan penghiburan dari ayat ini dalam penderitaan kita, entah penderitaan apapun yang saudara punya, apakah ada keluarga yang sakit atau masalah ekonomi atau masalah apapun. Saya akan membahas Roma pasal 8 ayat yang ke-28, dan ini sudah saya katakan dalam 2 session ya, hari ini dan minggu depan. Yang pembahasan hari ini mungkin agak sukar, jadi saya berharap saudara bisa berkonsentrasi dengan sebaik-baiknya. Dan sudah beberapa orang memberikan keluhan pada waktu alat perekam itu dialihkan dari LCD ke saya ke LCD, itu bisa membuat pusing dan sebagainya. Dan tidak tahu hari ini Anda menggunakan sistem yang baru bagaimana, saya tidak ngerti begituan karena saya gaptek bukan main. Tapi pokoknya sistemnya hari ini diubah dan moga-moga bisa menghilangkan ketidaknyamanan tersebut. Kami tetap minta saudara memberikan input apakah sistem ini berhasil atau tidak. Mari kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian online ini kami masih mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon Engkau hadir di tempat ini maupun dimanapun orang-orang mengikuti kebaktian kami ini. Engkau menjaga ketenangan, khususnya di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada, dalam sikon yang mungkin tidak tenang karena perumahan yang tetangganya ribut dan sebagainya, atau rumah yang di dalamnya banyak keributan. Tolong berikan ketenangan. Dan Tuhan tolong juga jaga listrik di sini maupun di rumah-rumah, juga sinyal HP, WiFi atau apapun juga di sini maupun di rumah-rumah yang sangat dibutuhkan, supaya tidak ada gangguan apapun. Juga cuaca dan sebagainya yang sangat bisa menjadi gangguan, Engkau jaga. Tolong atur Tuhan supaya penyampaian maupun penerimaan, penyiaran maupun penerimaannya, semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang selalu terganggu. Dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan pendengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, jaga konsentrasi kami secara khusus Tuhan, dari awal sampai akhir. Dan berikan kami terang secukupnya, khususnya karena bagian pertama ini agak sukar. Tolong kami bisa mengerti, semua kami bisa mengerti. Dan tolong berikan kami ketundukan. Dan mungkin gampang untuk dimengerti, tetapi jauh lebih sukar lagi di dalam menerapkan, khususnya pada waktu kami mengalami penderitaan. Dan kami mengalami penderitaan yang membingungkan bagi kami, tidak terjelaskan mengapa gerangan Engkau membiarkan atau mengizinkan hal itu menimpa kami. Maka ayat ini sekalipun kami sudah mengertinya, begitu sukar untuk mengimaninya.
Maka Tuhan, kami berdoa Engkau menolong, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi bisa mengingat kapanpun kami membutuhkan, dan bisa mengimaninya kapanpun kami membutuhkan. Sehingga Tuhan, di dalam penderitaan, di dalam keadaan apapun, kami tetap bisa bersuka cita, karena kami percaya bahwa Engkau membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kami. Tuhan, kami sadar juga setan akan bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi segala macam godaan dan setan. Dan lagi sekali kami titipkan listrik, juga semua peralatan yang kami pakai untuk merekam dan sebagainya. Biar Engkau jaga semuanya supaya semua berjalan dengan sebaik-baiknya sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, pertama-tama saya akan memberikan pembetulan terjemahan. Dan ya, barusan ini ada orang yang mengusulkan supaya saya tidak menggunakan LCD model seperti ini, karena ini cuma Word biasa, tapi menggunakan apa namanya, yang hurufnya besar-besar tuh apa? Ya, PowerPoint ya. Tapi saya tidak pernah senang dengan PowerPoint, dan saudara akan melihat alasannya. Kalau sekarang saya menggunakan PowerPoint, maka ayat yang Indonesia sendiri, lalu King James-nya sendiri dan sebagainya, mana bisa kelihatan perbandingannya ya. Jadi itu alasannya mengapa saya tetap menggunakan Word biasa. Dan hurufnya sekarang juga saya gedekan lagi supaya menjadi lebih jelas. Sekarang mari kita lihat terjemahnya dan kita bandingkan ya, antara terjemahan LAI dengan terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris. Roma 8 ayat 28 kita baca lagi sekarang, sekali lagi dalam terjemahan LAI. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam terjemahan King James, saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Perhatikan, kata sekarang tidak ada, kata Allah juga tidak ada. Ya, beda dengan tadi ya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, untuk mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Dalam terjemahan dari RSV, kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja. Kata Allahnya ada, tetapi kata sekarangnya tidak ada ya. Dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan dengan mereka yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai rencananya. Terjemahan dari NIV, dan kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan dari mereka yang mengasihinya, yang telah dipanggil sesuai rencananya. Terjemahan dari NASB, dan kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Saudara, ada 3 hal yang harus dibetulkan dalam kitab suci kita ya. Pertama, kata sekarang itu tadi seharusnya tidak ada dalam terjemahan bahasa Inggris, tidak ada satupun yang mengandung kata sekarang. Kedua, kata-kata turut bekerja seharusnya adalah bekerja sama. Ya, itu tidak terlalu berbeda ya. Yang ketiga, kata terpanggil seharusnya adalah dipanggil. Kalau ini beda ya. Terpanggil itu rasanya kayak tidak sengaja ya. Terpukul, tertabrak, dan dipukul, ditabrak, itu lain sudah ya. Jadi terpanggil kok rasanya kayak sesuatu tindakan tidak sengaja begitu. Seharusnya adalah dipanggil.
Tetapi saudara, ada satu hal yang sangat membingungkan, dan ini yang pembahasannya agak ruwet ya, yaitu saudara, dalam ayat ini atau dalam kalimat ini, siapa atau apa yang menjadi subjek? Subjek itu yang melakukannya. Saya berkhotbah, saya subjeknya, ya. Yang menjadi subjek dari ayat ini yang mana? Apa atau siapa? Dalam kitab suci Indonesia, RSV, NIV, NASB, subjeknya adalah Allah atau God. Roma 8 ayat 28 kita baca sekali lagi terjemahan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan sebagainya. Jelas Allah subjeknya. Dalam RSV, we know that in everything God works for good dan sebagainya. Jelas God itu subjeknya. NIV, and we know that in all things God works for the good. Lagi-lagi sama, ya. NASB, and we know that God causes all things to work together. Lagi-lagi Allah atau God itu subjeknya. Tapi saudara, problem dengan terjemahan ini adalah kata Allah yang pertama, yang dalam terjemahan LAI menjadi subjek kalimat, dan yang diterjemahkan dari kata Yunani Hotheos. Hotheos itu kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the God. Ho itu definite article, the, ya. Theos itu God. Lah, tapi kata-kata itu, Hotheos itu diragukan keasliannya. Mengapa diragukan keasliannya? Seperti biasa saudara, ada manuskrip yang mempunyai kata Hotheos itu, ada yang tidak. Karena itu jangan merasa King James itu ngawur pada waktu dia menghapuskan kata Allah yang pertama itu. Kita lihat di dalam terjemahan King James, and we know that all things work together for good. Nah, yang Allahnya tidak ada. Belakangan baru muncul kata Allah, tapi di depannya tidak ada. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi kalau Allah yang pertama tidak ada. Jadi mungkin dia menerjemahkan menggunakan manuskrip yang tidak mempunyai Hotheos itu. Nah, sebetulnya harusnya ada atau harusnya tidak ada. Nah, saudara, berbicara tentang kata-kata Hotheos yang ditambahkan sebagai subjek itu, William J. Tischer, seorang ahli teologi dan penafsir reform, mengatakan bahwa ini itu maksudnya Hotheos itu ya, ditolak oleh kebanyakan editor. Jadi kebanyakan menolak sekalipun ada yang menerima. Lalu tentang penambahan Hotheos itu, William Henningsen mengatakan demikian: sekalipun tidak seorang pun tahu bagaimana asal-usul dari hal yang berbeda ini, penerimaannya menghasilkan suatu kalimat yang membuat Paulus seorang pengarang yang gayanya agak janggal. Terus terang Yunani saya tidak cukup tinggi untuk bisa merasakan kalau kata itu ada lalu kalimatnya jadi janggal, itu saya tidak bisa merasakan. Tapi William Henningsen orang yang mengerti bahasa Yunani dan dia bisa mengatakan seperti itu, maka mestinya ya itulah harus kita terima. Jadi kalau ditambahkan kok rasanya kalimatnya itu jadi aneh, ya. Nah sekarang saudara, kalau Hotheos itu dianggap sebagai penambahan, sehingga itu sebetulnya bukan subjek dari kalimat ini, lalu apa atau siapa subjek dari kalimat ini? Nah, untuk itu saudara ada beberapa pandangan. Pertama saudara, subjeknya adalah segala sesuatu, seperti dalam terjemahan King James. Ya, saya bacakan lagi sekali King James. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, untuk mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jelas segala sesuatu atau all things itu adalah subjeknya. Tempo hari ada omong-omong dengan si Dede Wijaya, anak buahnya Suhento Liau itu. Saya tidak tahu, kok tahu-tahu bisa ngomong-ngomong tentang Roma 8 ayat 28, atau saya lihat komennya atau ngomong, saya tidak tahu, saya lupa sudah. Tapi dia bilang subjeknya bukan Allah, subjeknya adalah segala sesuatu. Memang ada pandangan seperti itu, tetapi apakah ini benar, itu nanti perlu dipersoalkan.
Sekarang Saudara William Hendriksen memberikan komentar seperti ini. Sebagaimana saya melihatnya, setiap usaha untuk menghindari segala sesuatu sebagai subjek dari anak kalimat itu telah gagal. Jadi kalau ada orang menyerang bahwa subjeknya kalimat itu adalah segala sesuatu, diserang bagaimanapun serangannya gagal. Berarti ini benar. Ya, dia setuju dengan pandangan bahwa segala sesuatu merupakan subjek dari anak kalimat itu. Terjemahan yang kuno, ya, terjemahan yang sangat kuno, maksudnya King James tentu saja, yaitu segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan harus bertahan. Jadi dia mendukung terjemahan King James yang subjeknya adalah segala sesuatu. Lalu sekarang saya berikan komentar dari F.F. Bruce yang berkata demikian. Secara gramatika, segala sesuatu bisa menjadi subjek atau objek dari kata kerja bersama-sama. Jadi dia masih belum mengatakan yang mana benar. Tapi kalau ditinjau gramatika bahasa Yunani, kata segala sesuatu bisa jadi subjeknya, bisa juga jadi objeknya. Saudara, saya akan berikan komentar tentang dua komentar dari orang yang berbeda ini, William Hendriksen maupun F.F. Bruce ya. Saya heran Hendriksen bisa mengatakan bahwa segala sesuatu adalah subjek. Dan saya heran juga F.F. Bruce bisa mengatakan bahwa secara gramatika segala sesuatu bisa menjadi subjek. Mengapa saya heran? Karena saudara, kata Yunani sunerge yang artinya works together, bekerja bersama-sama, itu adalah suatu kata kerja bentuk tunggal. Kalau kata kerjanya bentuk tunggal, subjeknya harusnya bentuk tunggal juga. Itu gramatikanya, ya. Dan kalau all things atau segala sesuatu, kata Yunani panta, itu yang dijadikan subjeknya, tidak cocok. All things panta dalam Inggris maupun dalam Yunani itu adalah bentuk jamak. Dan tidak bisa sudah satu kalimat subjeknya itu bentuk jamak, lalu kata kerjanya bentuk tunggal. Tidak memungkinkan seperti itu. Kalau diterjemahkan seperti itu ya tidak karu-karuan. Kan seperti dalam bahasa Inggris kalau he works, ya. Sekarang saya ngomong they works, lah aneh saudara. Bisa melihat keanehannya kan? Kalau sudah ngerti bahasa Inggris sudah tahu subjeknya they ini works ini gimana. Tidak bisa semacam demikian. Jadi itu mengherankan bagi saya kok mereka bisa menyetujui. Jadi saya tidak bisa menerima karena alasan ini. Karena ada kemungkinan kedua. Subjeknya adalah he. Bahasa Inggris he, bahasa kita iya. Perlu diketahui bahwa kata sunerge, kata Yunani tadi itu ya, sebetulnya kalau terjemahkan hurufiah artinya he works together. Makanya saya katakan itu kata kerja bentuk tunggal. Kata he works together. Ia bekerja bersama-sama. Sekarang saudara, kalau he itu dianggap sebagai subjek, kita perlu menanyakannya, siapa yang dimaksud dengan he atau ia itu? Karena poin A saudara, Martin Luther menganggap bahwa he atau ia di sini menunjuk kepada Roh Kudus yang dibicarakan dalam ayat 26 dan ayat 27. Nah, usah dilihat, nanti kita akan lihat. Terjemahan dari NEB, New English Bible, juga seperti ini. Saya tidak memberikan terjemahannya dia, ya. Tetapi saudara, William Hendriksen mengatakan bahwa kalau subjek dari ayat 28 adalah Roh Kudus, maka kata he atau ia dan his atau nya dalam ayat 29, nanti kita lihat, juga harus menunjuk pada Roh Kudus. Seluruh konteks menunjuk Roh Kudus. Dan itu berarti bahwa Yesus disebut sebagai the Son of the Holy Spirit, anak dari Roh Kudus. Dan itu jelas tidak bisa diterima. Keberatan ini sangat masuk akal. Mari kita lihat ya.
Jadi Martin Luther melihat dalam konteksnya ayat 26 dan 27 itu membicarakan Roh Kudus. Mari kita baca ya. Demikian juga roh, jelas maksudnya Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahasa roh ya. Tapi orang karismatik seringkali ngawur saja ayat ini jadikan pendukung bahasa roh. Tapi poin saya saudara, subjeknya atau yang dibahas di sini jelas ada roh. Kata muncul 2 kali dan itu Roh Kudus. Ayat 27 masih tetap bicara tentang roh. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa yaitu roh itu ya, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi 26-27 memang benar Martin Luther, konteksnya itu Roh Kudus. Karena itu 28 dia terapkan kepada Roh Kudus juga. Lalu kita baca sekarang ayat 28 menurut versinya Martin Luther ya. Kita tahu sekarang bahwa bukan Allah, tapi yaitu Roh Kudus, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kata Allah itu tentunya ada yang terakhir ini ya. Jadi makanya saya coret. Nah, jadi ini maksud dari Martin Luther. Itu Roh Kudus. Tapi Anderson berkata kalau itu itu menunjuk Roh Kudus. Nah, coba dibaca terus ayat 29-nya jadi kacau. Sebab semua orang yang dipilihnya, ini ya Roh Kudus juga ya mestinya. Dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau nya ini disesuaikan dengan konteksnya. Tadi ayat 28 dikatakan Roh Kudus, maka nya ini semua adalah Roh Kudus juga. Maka Yesus dikatakan sebagai anaknya, itu anak Roh Kudus. Nah, ada tuh dalam teologi apa itu? Yesus anak dari Bapa. Bukan dan tidak pernah dikatakan Yesus anak dari Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan Roh Kudus memperanakkan Yesus atau apapun yang mirip-mirip itu tidak ada. Bapa memperanakkan anak itu the eternal generation of the Son. Tetapi Roh Kudus memperanakkan anak tidak ada. Jadi kalau dianggap itu daripada Roh Kudus, maka tidak terhindar konsekuensi yang harus terjadi, yaitu Yesus dianggap sebagai anak dari Roh Kudus, dan itu pasti salah. Jadi ini harus dibuang teorinya. Keberatannya terlalu kuat. Karena poin B ada kemungkinan kedua. Kata hi atau iya menunjuk kepada Allah. Kalau Allah ya mestinya Allah Bapa ya. F.F. Bruce mengatakan demikian. Ini sebagian sudah kita baca tadi, tapi saya kutip lebih jauh ya. Secara gramatika, segala sesuatu bisa menjadi subjek atau objek dari kata kerja bekerja bersama-sama. Itu lebih mungkin merupakan objek. Jadi bekerja, mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, begitu kalau menjadi objek itu ya. Jadi subjeknya adalah yang beberapa teks kuno termasuk P46 membuatnya lebih eksplisit dengan penambahan nominatif atau subjek Allah. Dalam kurung suatu penambahan yang membuat kalimatnya sangat berat. Jadi dia memang punya pandangan seperti Hendrickson ya. Dia sama-sama ngerti bahasa Yunani. Kalau ditambah kata Allah itu rasanya kalimatnya jadi aneh, jadi berat. Nggak tahu berat itu bagaimana. Lah, lalu seorang lain lagi, Bruce Metzger. Jangan kacaukan dua nama ini ya. F.F. Bruce dan Bruce Metzger beda ya. Bruce Metzger beranggapan bahwa kata-kata hotheos merupakan penambahan. Dan dia memberikan komentar sebagai berikut. Karena sunerge bisa dianggap mempunyai subjek yang bersifat pribadi, hotheos kelihatannya merupakan penjelasan yang wajar yang dibuat oleh seorang editor Alexandrian.
Jadi sekalipun sesungguhnya kata-kata hotheos yang pertama tadi itu tidak ada mestinya, tapi itu ditambahkan, itu wajar, hanya untuk memperjelas kalimatnya. Jadi kelihatannya dia menyetujui akhirnya, ya. Nah sekarang saudara, William Erickson mengatakan bahwa terjemahan manapun yang dipilih, teori memang beda-beda, tapi yang manapun yang dipilih, dia mengatakan demikian, hasilnya tetap kira-kira sama, yaitu bahwa dalam providensia Allah yang mencakup segala sesuatu, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi memang mau pakai terjemahan yang manapun, sebetulnya inti penghiburan dari ayat ini tidak berubah, saudara. Allah menguasai segala sesuatu, sehingga Allah mengerjakan segala sesuatu atau segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau mau dipersoalkan yang manapun tidak masalah, tetapi hasilnya tetap akan sama. Tetap mau pilih yang manapun, ayat ini merupakan penghiburan bagi kita yang adalah orang-orang yang percaya. Saya lanjutkan komentar dari John Murray. Jika setelah sunerge kita membaca hotheos, jadi kalau ditambahkan hotheosnya ya, ini tidak akan menegakkan pandangan bahwa bekerja bersama-sama menunjuk pada bersama-sama dengan Allah. Pada pembacaan itu, sunerge akan harus dimengerti secara transitif, dalam arti menyebabkan bekerja bersama-sama, dan panta akan menjadi akusatif. Akusatif itu objek, ya. Tetapi akan tetap benar bahwa Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama, seperti ditunjukkan di atas, adalah oleh providensia Allah bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ini dinyatakan secara jelas atau tegas jika hotheos ditambahkan. Itu dinyatakan secara implisit jika hotheos dihapuskan. Saudara, kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang mempunyai atau membutuhkan objek. Misalnya membunuh. Saya tidak bisa membuat kalimat saya membunuh. Tidak, itu kalimat tidak selesai, saudara. Saya membunuh siapa? Atau membunuh apa? Saya bunuh anjing kah? Saya bunuh kucing kah? Saya bunuh cicak? Saya bunuh orang? Tapi mesti ada objeknya. Jadi itu kata kerja transitif. Saya mendustai. Saya mendustai itu bukan kalimat. Saya mendustai siapa? Harus ada objeknya, ya. Nah, lawan dari kata kerja transitif adalah kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak mempunyai atau tidak membutuhkan objek. Misalnya saya bersembunyi, nah tidak butuh objek, ya. Itu sudah kalimat yang jadi sebetulnya. Saya bersembunyi. Saya berdusta. Ingat ya, mendustai dan berdusta beda. Kalau saya mendustai, harus ada mendustai apa, siapa gitu ya. Tapi kalau saya berdusta, kalimatnya cocok, ya. Jadi berdusta itu intransitif. Jadi dia mengatakan ini kata kerjanya harus dimengerti secara transitif. Jadi butuh objek. Dan dia artikan sunerge itu menyebabkan bekerja bersama-sama, dan panta itu menjadi objeknya. Akusatif itu objek. Jadi menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama. Nah, tetap ada subjeknya. Dan ini, kalau dikatakan ini adalah Allah, maka Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan dan seterusnya. Jadi itu terjemahan yang dipercaya oleh John Murray, yang juga adalah seorang ahli teologi atau penafsir reform. Ya, jadi kalau memang terjemahannya yang benar seperti yang diomong oleh John Murray, saya bisa kembali pada terjemahan yang tadi. Dia paling cocok dengan terjemahan dari NASB. Ya, lihat sendiri kembali. Saya tidak usah balik ke sana lagi. Karena saya lanjutkan, saudara. Kita sekarang membahas kata
atau potongan kedua yaitu segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau terjemahnya dari NDSB, Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja sama, ya, begitulah kira-kira ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, segala sesuatu atau all things ini apa saja yang dicakup? Mari kita melihat beberapa penafsir ya. John Brown ini seorang penafsir reform ya. Apapun yang menimpa orang Kristen memberikan sumbangan secara langsung atau tidak langsung pada kemajuan atau perkembangan dan kepastian dari kebahagiaan akhirnya. Kebahagiaan akhir itu masuk surga ya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saudara, kata-kata ini benar, cuma seringkali penafsirannya ngawur. Bencana itu yang diartikan yang tidak karu-karuan, saudara. Jadi bencana ini harus ditinjau dari sudut Tuhan, bukan dari sudut kita. Nah, laki-laki pada waktu orang-orang ini, kebanyakan laki-laki karismatik, menafsirkan bencana ini dari sudut pandang kita. Wah, ayat ini lalu dikatakan orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Jadi lalu mereka timbulkan ajaran orang Kristen harus kaya, orang Kristen harus sembuh dari penyakit, tidak bisa kena corona dan sebagainya. Maka timbul segala macam kekacauan. Semua bisa menimpa, karena bencana itu yang tidak bisa menimpa hanya dari sudut pandang Tuhan. Tapi bencana dari sudut pandang kita, kena corona misalnya, bisa saja itu mengena kita, tapi Allah melihat, enggak, ini bukan bencana bagi kamu, ini berkat bagi kamu. Entah apapun berkatnya, tapi pokoknya Allah tidak menganggap itu betul-betul sebagai bencana. Jadi ada benar betulnya, selama ditafsirkan dengan benar. Saya teruskan ya. Tidak ada penderitaan atau kesusahan atau kemalangan, betapapun hebatnya, betapapun lama berlangsungnya, betapapun mendatangkan malapetaka dan bahkan menghancurkan tampaknya, yang tidak akan dibuat untuk menyumbang pada kemajuan rohani dan keselamatan kekalnya. Saudara, ini khotbah lama ya. Kata-kata ini sudah saya kutip atau berapa tahun yang lalu. Cocok dengan sikon kita saat ini di tengah-tengah wabah virus corona atau enggak ya? Coba saya baca ulang kalimat ini ya. Tidak ada penderitaan atau kesusahan atau kemalangan, betapapun hebatnya, betapapun lama berlangsungnya. Untuk Indonesia sudah 3 bulan lebih sudah ya. Tidak tahu, jadi bertahun-tahun, saya tidak peduli. Betapapun lama berlangsungnya, betapapun mendatangkan malapetaka, bisa ada yang mati, ada yang sakit, dan tidak keluar menyenangkan, lalu bisa menghancurkan ekonomi pribadi, ekonomi perusahaan, ekonomi negara. Dan saya lanjutkan, dan bahkan menghancurkan tampaknya. Kelihatannya bencana ekonomi menghancurkan. Banyak orang Kristen kena pukul sampai tidak tahu besok mau makan apa. Apa bagusnya itu? Tetap ada bagusnya. Bisa bagusnya itu dia mendapatkan pertolongan dari orang lain misalnya, atau membuat dia lebih bersandar kepada Tuhan karena sudah tidak tahu apapun yang bisa dilakukan, lalu lebih banyak berdoa. Pasti ada bagusnya. Kalau tidak, Tuhan tidak akan berikan. Yang tidak akan dibuat untuk menyumbang pada kemajuan rohani dan keselamatan kekalnya. Jadi saudara, bencana apapun, bukan hanya virus corona saja ya. Ada kecelakaan. Bahkan di Amerika ada kerusuhannya betul-betul luar biasa gilanya. Orang-orang Kristen sungguh-sungguh di sana pasti juga mengalami dampak kerusuhan itu tidak karu-karuan. Mungkin ada yang rumahnya dibakar, mobilnya dibakar, atau apapun mungkin. Dan saudara,
tetap itu menyumbang pada kemajuan rohani dan keselamatan kekalnya. Itu bukan bencana dari sudut pandang Tuhan. Untuk orang Kristen terjadi loh ya. Saya tidak bilang untuk orang non-Kristen. Untuk orang non-Kristen, Tuhan tidak janji hal yang seperti itu. Ayatnya akan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Kalau orang tidak benar, kalau orang bukan Kristen, bisa saja kena bencana yang dari sudut pandang Allah betul-betul merugikan dia, betul-betul menghancurkan dia, tentu bisa saja. Saya lanjutkan saudara. Kemiskinan, celaan, penganiayaan, kehilangan milik, reputasi, dan kehidupan. Semua hal-hal ini bisa terjadi padanya. Ya, berarti hal-hal bencana ini, tapi bencana sudut pandang kita ya. Semua hal-hal ini dalam diri mereka sendiri merupakan bencana. Tapi semua mereka dalam kasusnya akan menjadi alat atau cara dari Tuhan, dari kebaikan. Saudara, ayat tadi dikutip dari Amsal 12 ayat 21 ayat. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Selalu ingat, ayat ini benar. Tetapi diterjemahkan atau ditafsirkan harus secara benar. Bencana dari sudut pandang Tuhan itu tidak mungkin menimpa orang Kristen yang terjadi. Tapi bencana sudut pandang kita, oh tentu sangat banyak bisa terjadi. Dan ini harus bukan hanya saudara mengerti, tapi betul kan orang-orang yang punya pandangan orang Kristen tidak mungkin kena bencana, tidak mungkin kena kerugian seperti dan sebagainya. Orang Kristen kalau kena penyakit toh pasti harus sembuh, karena Tuhan tidak mengizinkan bencana kena dan sebagainya dan sebagainya. Itu lagi-lagi tafsiran ngawur semua, tidak karu-karuan. Dan saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini saudara alami. Saudara yang di sini atau saudara yang ada di rumah saudara masing-masing, saudara mengalami dampak yang buruk dari virus corona ini. Ada yang pekerjaannya habis total, dan ada yang tidak punya uang sampai tidak tahu mesti makan apa. Ada yang keluarganya terkena wabah ini, atau sakit atau mati. Saya tidak tahu bencana apapun secara manusia yang menimpa saudara, tapi Tuhan tahu. Dan kalau saudara adalah orang Kristen sejati, jangan percaya bahwa itu bencana dari sudut pandang Tuhan. Itu bencana dari sudut pandang kita yang pandangannya sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak akan memberikan bencana itu kalau itu nantinya tidak membawa kebaikan. Ini yang harus saudara imani. Dan kalau saudara bisa mengimani itu, maka dalam segala sikon menderita bagaimanapun, saudara bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi saudara, kita mesti mengimani itu yang tidak gampang. Kalau kita belajar Roma 8:28 dalam sikon yang nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada masalah, gampang, dan kita langsung bilang amin, puji Tuhan, haleluya, dan sebagainya. Barang sudah betul-betul kena bencana virus corona seperti ini, lalu terkena bencana yang kelihatannya luar biasa, tidak segampang itu mengimani ayat ini saudara. Tapi itu yang harus diusahakan saudara lakukan. Berdoa minta tolong pada Tuhan. Tuhan tolong aku bisa mengimani Roma 8 ayat 28 dalam keadaan seperti ini. Dan jangan pikir bahwa saya sekarang bisa mengajarkan lalu saya sudah bisa melakukan. Mengajarkan karena saya ngerti saja. Melakukan itu lain ceritanya saudara. Saya sendiri pun suka melakukan kok. Pada bencana saya heran, Tuhan maunya jadi apa toh? James Dobson tuh menulis sebuah buku yang berjudul When God Does Not Make Sense. Pada waktu Allah itu tidak masuk akal, itulah kira-kiranya. Kita sendiri sering merasa maunya Tuhan apa kok? Hidupku dihancurkan, kacau semua seperti ini, maunya apa? Kita tidak ngerti, dan kita tidak perlu ngerti.
Yang suruh saudara berjalan dengan penglihatan itu siapa? Walk by faith, not by sight. Berjalanlah atau hiduplah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Mari kita lanjutkan komentar dari Charles Hodge. Segala sesuatu seperti biasanya dalam kasus ungkapan umum seperti itu harus dibatasi pada hal-hal yang dibicarakan dalam konteks, yaitu penderitaan masa ini. Konteksnya memang bicara penderitaan, saya bisa baca sendiri. Tentu saja bukan dimaksudkan bahwa peristiwa atau kejadian yang lain selain penderitaan tidak bekerja bersama-sama untuk kebaikan orang-orang Kristen, tetapi hanya bahwa di sini sang rasul berbicara tentang penderitaan orang percaya. Orang-orang mestinya. Jadi saudara, kata dia kalau dilihat ayat ini dalam konteksnya, segala sesuatu itu maksudnya segala penderitaan. Tapi kalau dilihat seluruh Alkitab, dia memang percaya segala sesuatu itu memang segala sesuatu. Ya, bukan penderitaan pun tercakup. Sekarang Calvin saudara, dia berkata, saya kira kurang lebih sama dengan yang Hodge katakan. Tetapi kita harus ingat bahwa di sini Paulus berbicara hanya tentang kesengsaraan atau kemalangan. Seakan-akan ia telah berkata, segala sesuatu yang terjadi pada orang-orang kudus begitu dikuasai atau dipengaruhi oleh Allah, sehingga apa yang dianggap bencana oleh dunia hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah baik. Karena sekalipun apa yang dikatakan Agustinus adalah benar, bahwa bahkan dosa-dosa dari orang-orang kudus melalui pimpinan dari providensia Allah adalah begitu jauh dari merugikan mereka, tapi sebaliknya melayani untuk memajukan keselamatan. Tetapi ini tidak termasuk dalam teks ini, karena subjek dari teks ini adalah salib atau penderitaan. Jadi sama saudara ya, kalau dilihat teks ini penderitaan yang dibicarakan. Tapi kalau dilihat seluruh Alkitab, dia setuju dengan Agustinus, semua bahkan dosa ikut tercakup. Jadi saudara, Charles Hodge maupun Calvin mempercayai bahwa sebetulnya kata segala sesuatu mencakup hal-hal lain selain penderitaan. Tapi kalau itu pengertian dari seluruh Alkitab, kalau pengertian dari Roma 8 ayat 28 saja, maka Calvin maupun Hodge membatasi segala sesuatu itu pada penderitaan orang Kristen. Tapi saudara, beberapa penafsir di bawah ini juga dari kalangan Reform kelihatannya lebih memutlakkan arti dari kata-kata segala sesuatu itu, bahkan dalam konteks Roma 8 ayat 28. John Murray mengatakan demikian, segala sesuatu tidak boleh dibatasi, sekalipun tidak diragukan bahwa hal-hal yang direnungkan terutama adalah hal-hal yang ada dalam batasan pengalaman orang percaya, khususnya penderitaan dan kesengsaraan atau kemalangan. Ini laki-laki harusnya orang-orang percaya. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar dari William Hendrickson. Segala sesuatu, tidak kurang dari itu, bekerja sama untuk kebaikan. Bukan hanya kemakmuran yang termasuk, tetapi juga kesengsaraan atau kemalangan. Bukan hanya sukacita dan kebahagiaan, tapi juga penderitaan dan kesedihan. Dia memberikan ayat-ayat yang saya tidak berikan di sini. Roma 8:18, 35-37. Rencana jahat dikuasai atau dipengaruhi oleh Allah untuk kebaikan. Maksudnya orang lain punya rencana jahat ya. Orang jahati kita direncanakan, dilakukan. Itu semua dikuasai, dipengaruhi oleh Allah untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20 jelas cerita tentang Yusuf yang dijahati saudara-saudaranya, dijual dan sebagainya. Lalu Nehemia 4 ayat yang 15, saudara bisa lihat ayatnya sendiri. Bukan hanya apa yang dialami oleh orang-orang kudus sendiri yang tercakup, tetapi juga apapun yang terletak di luar lingkungan atau pengalaman pribadi mereka.
rasanya tidak ada hubungan dengan kita, orang-orang lain pun itu nanti membawa kebaikan. Tidak bisa tidak, ya. Khususnya hal-hal berikut ini adalah hal-hal yang diatur atau ditentukan dan diarahkan secara ilahi, sehingga mereka bekerja bersama-sama untuk kebaikan dari mereka yang mengasihi Allah. Malaikat yang baik, Ibrani 1:14, dan setan bersama-sama dengan kelompoknya, Roma 16:20, Efesus 6:10-16, bangsa-bangsa dunia dan pemerintahnya, Mazmur 2:2-9, Mazmur 48 5-9, 149 ayat 9, Kisah 9:15, hujan dan guntur 1-12, 18-20, sungai, gunung dan awan, Mazmur 46 ayat 5, 72 ayat 3, Matius 24:30, Wahyu 1:7, dan bahkan bintang-bintang dalam peredarannya, Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-20. Jadi saudara, dia berikan secara detail banyak hal yang membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Malaikat yang baik bukan hal yang aneh. Setan pun mau bekerja apapun, ya, menyerang kita sampai kita tidak karu-karuan, dedel, duel, tapi nanti akan mendatangkan kebaikan. Ingat akan Paulus dalam 2 Korintus 12, ada seorang utusan iblis menggocok dia, ya, memberikan duri dalam daging yang pasti tidak menyenangkan. Tuhan tidak mau angkat, bahkan Paulus doa 3 kali, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Akhirnya mendatangkan kebaikan. Dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Dia merasakan kuasa Tuhan justru dalam kelemahannya, yang dia tidak akan rasakan atau tidak terlalu merasakan kalau dia mempunyai kekuatan. Jadi saudara, setan itu bekerja bagaimanapun, itu nanti akan membawa kebaikan untuk kita. Lalu bangsa-bangsa dunia dan pemerintahnya. Ini sekarang Amerika dengan China ini sedang panas. China juga ngamuk sama Australia. Australia pro pada Amerika. Dan situasi di Laut Cina Selatan panas. Dan sekarang mulai perlombaan senjata lagi, karena China merasa nuklirnya kurang banyak, dia mau produksi lebih banyak. Saudara, kalau saya pikir-pikir, apa yang China lakukan di Laut Cina Selatan itu memang kurang ajar. Dan saya senang Amerika ikut campur di sana, karena kalau cuma negara-negara di sini, termasuk Indonesia, lo bisa berbuat apa lawan China? Dalam persenjataan, dalam apapun, kalah semua boleh merotok, semua boleh tahu si China, ya dia tak bakal kalah. Hanya kalau Amerika ikut campur baru bisa. Jadi saudara, kalau misalnya terjadi perang, tidak akan menyenangkan, saudara. Saya sih tidak terlalu yakin akan terjadi perang nuklir. Tapi siapa bisa memastikan? Dan kalaupun tidak terjadi perang nuklir, perang dengan senjata konvensional pun itu cukup menghancur leburkan ekonomi dunia. Dan kita pasti terpengaruh kalaupun kita tidak ikut perang. Jadi haruskah kita takuti? Tidak. Memang kita berdoa kalau bisa jangan terjadi. Tapi saudara, di sini dikatakan bangsa-bangsa dunia dan pemerintahnya mau melakukan apapun yang kelihatannya membahayakan kita, merugikan kita. Tidak bisa. Itu akan mendatangkan kebaikan. Lalu hujan dan guntur, mau jadi banjir, mau jadi longsor, mau jadi apapun, orang rasa berpetir atau apapun, sungai, gunung, awan, itu semua termasuk. Dan itu bisa mendatangkan apa saja, saudara. Mau longsor juga bisa, mau banjir juga bisa, mau banjir bandang juga bisa, gunung meletus, apa saja. Bahkan bintang-bintang dalam peredarannya. Saudara, kalau bintang itu satu saja nabrak bumi, kita hancur lebur. Gak usah bintang, bulan itu nabrak bumi,
kita hancur lebur, mampus semua lah. Tapi saudara, semua di tangan Tuhan. Dia tidak akan lakukan hal model seperti itu. Karena hancur lebur kan nanti Yesus datang kedua kali gimana? Hancur leburnya nanti Yesus datang kedua kali. Tidak mungkin sekarang ada perang nuklir yang menghancur leburkan manusia, musnah total. Atau ada meteor nabrak saya, musnah total. Mustahil. Karena itu akan membuat Alkitab kita salah. Harus dikiamatkan itu saat Kristus datang kedua kalinya nanti. Perang nuklir bisa, tapi sampai musnah total tidak bisa. Masih ada orang. Ya, lalu berkembang lagi. Pokoknya Kristus datang, masih ada orang hidup. Tidak bisa tidak. Kalau sampai tidak ada orang hidup, Alkitab kita salah. Dan saya tidak percaya Alkitab kita bisa salah. Jadi semua tanpa kecuali mendatangkan kebaikan. Apa yang saat ini paling saudara takuti? Apa yang saat ini paling saudara khawatirkan? Saya takut kena corona. Saya takut urusan ekonomi. Saya takut perusahaan tempat saudara bekerja ditutup sehingga saudara tidak punya penghasilan sama sekali. Saya takut kerusuhan atau huru-hara atau apapun. Saya tidak peduli apapun, saya pikirkan dan renungkan sendiri. Apa yang paling saya takuti? Asal saudara adalah orang Kristen sejati. Kalau itu terjadi, yang saya takutkan itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau ini tidak menghibur saudara, saya tidak tahu apa yang bisa menghibur saudara. Tidak punya penghiburan lain. Tinggal kita harus mengimani hal itu pada saat hal itu terjadi. Tapi saya ingin tekankan ya, kalau saudara bukan orang Kristen, tidak berlaku apapun janji ini untuk saudara. Bisakah saya mati kelaparan? Bisa. Bisa mati selalu masuk neraka? Oh pasti bisa. Bisa kena bencana betul-betul merugikan total? Oh bisa sekali. Makanya jangan jadi orang yang tidak percaya. Percayalah kepada Kristus secepat mungkin. Saya tidak peduli saudara bisa atau tidak bisa, itu bukan urusan saya. Urusan saya mengajarkan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan diselamatkan dan sebagainya. Kalau saudara bukan orang beriman, janji tidak berlaku untuk saudara. Seperti Yudas Iskariot. Saya heran dengan debat-debatnya Yudas Iskariot masuk surga itu. Yesus mengatakan tentang Yudas Iskariot adalah lebih baik baginya sekiranya dia tidak pernah dilahirkan. Matius 26 ayat 24 kalau tidak salah. Saudara, adalah lebih baik bagi dia sekiranya dia tidak pernah dilahirkan. Kalau dia masuk surga, kata-kata itu jadi konyol, saudara. Hanya untuk orang yang masuk neraka bisa berlaku kata-kata itu lebih baik dia tidak pernah lahir. Saudara mengalami bencana bagaimanapun, kalau saudara orang kita sejati, tidak layak dan tidak benar mengatakan seandainya saja aku tidak pernah dilahirkan. Tidak bisa. Tapi kalau saudara orang yang tidak percaya sampai mati, maka memang bagi saudara lebih baik saudara tidak pernah lahir. Bagi Yudas lebih baik baginya kalau dia tidak pernah lahir. Tapi mengapa Tuhan lahirkan dia? Tuhan buat dia lahir. Mengapa? Karena dia bukan orang pilihan. Maka Tuhan melakukan apa yang tidak baik bagi dia, betul-betul tidak baik dari sudut Tuhan. Jadi mengatakan Yudas Iskariot masuk surga, ini pandangan luar biasa konyol. Saya kemarin nonton debatnya MYM Muriwali ya, sama
Rudy Yohanes atau pakai gelar sang debaters. Lalu setelah itu saya lihat lagi debatnya Ezra lawan sang debaters. Saya tadinya tidak mau debat sama orang itu karena saya pikir topik itu konyol. Tapi saya lihat dua debat ini kemarin malam, saya lihat dia punya banyak ayat-ayat atau dasar yang dia gunakan untuk mendukung pandangan konyolnya bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Memang ayat-ayatnya konyol, tetapi untuk kebanyakan orang Kristen, saya kok yakin kebanyakan tidak bisa jawab ayat-ayat yang dia berikan. Jadi saya sedang memikirkan dua kemungkinan. Bisa salah satu, bisa dua-dua. Saya mau membuat suatu tulisan membahas semua argumentasi dia, saya hancurkan. Kalau tulisan yang membahas Yudas masuk neraka saya sudah membuat, tapi argumentasi dia dari ayat-ayat yang sama sekali tidak terpikirkan karena memang sebetulnya tidak ada hubungannya, itu mau saya bahas dalam satu tulisan, masukkan internet supaya orang-orang bisa jawab dia. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saya kemarin katakan di wallnya MYM, karena MYM bilang siapa yang mau debat sama dia. Saya bilang setelah nonton debatmu dan debatnya Ezra dengan dia, satu hal yang pasti, saya tidak mau debat melalui online karena sangat tidak nyaman. Kalau saudara melihat, jangankan saya debat, saya khotbah saja, saya sangat tergantung pada LCD ini. Orang lain bisa khotbah dengan tanpa LCD, saya sukar karena kayak membandingkan ayat dan sebagainya. Kalau tidak dilihat begitu, dibacakan saja, ya hanya orang yang ingatannya luar biasa tajamnya yang bisa ngerti. Kalau tidak bakal bisa ngerti kan? Kalau dalam khotbah saja saya harus butuh LCD, menampilkan ayat, menampilkan apa, apalagi dalam debat. Dan saya kemarin melihat baik MYM maupun Ezra maupun orang itu sendiri sukar menampilkan ayat. Mau gonta-ganti misalnya pakai Isod, pakai Bible Book, pakai apa, sukar sekali. Lebih-lebih waktu debatnya Ezra dengan sang debaters ini, waduh, gangguan sinyalnya baik moderatornya maupun sang debatersnya membuat saya yang nonton tadi frustrasi nontonnya, apalagi kalau saya waktu itu yang debat. Jadi satu hal yang pasti, saya tidak mau debat melalui online karena tidak karu-karuan. Jadi saya katakan, saya akan hadapi dia debat terbuka, ketemu kalau wabahnya sudah selesai. Tentu saja tidak mungkin debat terbuka dalam keadaan wabah, saya tidak mau. Tapi kalau wabahnya sudah selesai, ayo debat terbuka. Dan beda dengan Ezra maupun MYM debat dengan dia, dibatasi sekian menit. Saya tidak mau. Saya mau debat per poin, masing-masing boleh ngomong tanpa batas waktu, persis seperti pada waktu saya dan Ezra debat lawan Unitarian. Orang mau bilang itu tidak ada caranya debat seperti itu, saya tidak peduli. Masing-masing boleh ngomong sepanjang apapun selama dia tidak bertele-tele dan tidak keluar dari jalur. Dengan masing-masing boleh ngomong sepuasnya. Tidak mungkin ada orang yang kalah karena kalah waktu. Yang kalah ya memang atau karena gak becus debat atau karena kalah kebenaran. Saya tidak senangnya debat dengan terbatas waktu. Loh, saya ini punya banyak argumentasi, saya pasti menang. Cuma waktu saya tidak ada menyampaikan.
Saya punya pengetahuan lebih banyak dari dia, saya butuh waktu lebih banyak. Jadi kalau waktunya dibatasi, yang rugi saya. Kalau mau debat sama saya, debat terbuka, waktunya tidak terbatas, tapi tidak boleh keluar jalur. Dan saya tuntut tempatnya di sini, saya tidak mau pergi ke tempat lain. Di Surabaya mau di mana terserah, pokoknya Surabaya. Jadi saudara, dia punya argumentasi soal Yudas. Tapi sebetulnya argumentasi yang saya berikan tadi itu luar biasa kuatnya. Kalau memang Yudas masuk surga, adalah mustahil Yesus mengatakan adalah lebih baik baginya sekiranya dia tidak pernah dilahirkan. Ya. Bagi orang yang non-Kristen, kembali lagi sekarang ya, bagi orang yang non-Kristen atau non-pilihan, ayat Roma 8:28 dan Yeremia dan sebagainya itu tidak berlaku. Hanya bagi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh itu berlaku. Karena saya berikan kata-kata William R. Newell yang berkata demikian. Ini meliputi miliaran kontrol dari providensia Allah tentang hal-hal yang sangat kecil untuk menghasilkan atau menimbulkan kebaikan bagi orang-orang kudus Allah. Pada saat kita membayangkan hal-hal yang tidak terhitung di sekitar kita, kekuatan yang terlihat dan yang tak terlihat dari dunia mineral, sayur-sayuran dan binatang, tentang manusia yang bermusuhan dengan Allah, tentang setan dan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasanya dalam kesatuan tempur yang mematikan, dalam ketidakpastian dan bahkan tentang pengkhianatan dari mereka yang dekat dengan kita dan yang kita kasih, dan bahkan dari orang yang mengaku Kristen. Ini cocoknya kalau saudara pernah dikhianati orang, ya. Dan tentang diri kita sendiri yang tidak bisa kita percaya itu sesaat pun, mengenai tubuh kita yang belum ditebus, mengenai keadaan kita yang tidak berdaya sepenuhnya. Maka mendapatkan Allah berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikanmu, menyatakan kepada kita providensia ilahi yang tak terbatas secara mutlak. Jadi saudara, segala sesuatu itu mutlak dalam pikiran penafsir ini. Kalau saya tidak salah, Newell ini dispensasionalis, tetapi kelihatannya dia pada saat yang sama percaya tulip itu. Kalau Matthew, saya kira ini orang reform, dia berkata segala sesuatu, bahkan dosa sendiri. Nah, ini pertama kali ya mencakup dosa. Tadi Agustinus, ya. Sekarang penafsir ya zaman modern. Segala sesuatu, bahkan dosa sendiri. Karena dari kejatuhan mereka, anak-anak Allah bangun dengan lebih rendah hati dan berhati-hati. Penderitaan adalah yang terutama dimaksudkan. Dia tetap setuju ya. Teksnya bicara penderitaan. Jadi yang terutama penderitaan. Providensia yang paling buruk dan menjengkelkan. Hal-hal yang dalam diri sendiri adalah buruk atau merupakan bencana. Mereka bekerja untuk kebaikan bagi anak-anak Allah. Providensia yang paling buruk itu misalnya kasusnya Ayub ya. Dan biarkan setannya habisi Ayub. Bukan cuma hartanya, 10 anaknya, kesehatannya hancur total, mengalami penyakit yang luar biasa mengerikan dan menyakitkan. Istrinya kurang ajar seperti itu, teman-temannya mau menghibur malah menghakimi. Saudara, itu luar biasa buruk. Tapi pasti membawa kebaikan untuk Ayub maupun untuk kita. Karena kalau itu tidak ada, ya kita tidak punya kitab Ayub. Lalu juga Yusuf, yang katakanlah tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya karena kesalahan bapaknya yang memanjakan dia, mencintai dia lebih dari anak-anak yang lain. Lalu saudara-saudara tadi benci sama dia, dia lalu cemplungkan sumur yang kering, lalu dijual jadi budak.
sampai ke Mesir dan sebagainya. Tapi saudara lihat terus, akhirnya ceritanya jadi bagaimana? Bahwa kebaikan untuk Yusufnya sendiri, dia jadi orang kedua di seluruh tanah Mesir, dan juga untuk seluruh Israel, Yakub dan keturunannya. Karena kalau tidak ada kasus itu, pada 7 tahun kelaparan mereka mati semua, dan Mesias atau Yesus tidak bakal muncul, kita semua masuk neraka juga. Tapi coba saudara jadi Yusuf, gak ada kerjanya, tahu-tahu dimasukkan sumur kering, tahu-tahu dijual jadi budak, diperlakukan bagaimana gak tahu, lalu dijual di Mesir, lalu jadi budaknya Potifar, enak, lalu difitnah lagi sama istri Potifar, masuk penjara. Saya gak mikir, Tuhan apa maunya? Saya tidak tahu Yusufnya mengatakan apa, tidak pernah dikatakan. Tapi mungkinkah dia mengatakan demikian? Mungkin saja. Dan kalau sudah dalam sikap Yusuf, kira-kira sudah berkata demikian atau tidak? Bisakah tetap percaya Tuhan melakukan apapun? Kalau kita anak Tuhan, pasti untuk kebaikan kita. Yusuf tidak bisa melihat kebaikannya pada saat itu, tapi belakangan dia melihat. Saya sudah kembali sekarang kepada persoalan segala sesuatu, dan khususnya mencakup dosa ya. Calvin mengambil dari Agustinus, dan Matthew Paul percaya bahwa dosa sekalipun tercakup dalam segala sesuatu, dan itu pada akhirnya membawa kebaikan bagi orang yang percaya. Tetapi saudara, ada juga orang lain yang menolak pandangan itu. Saya akan berikan pandangan dari John Brown. Padahal John Brown ini orang reform ya. Mari kita baca kata-kata John Brown. Kadang-kadang ditanyakan, apakah dosa bekerja untuk kebaikan orang percaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak berhubungan, tidak relevan gitu ya. Karena adalah penderitaan semata-mata yang pada saat ini dibicarakan oleh sang Rasul, yang berhubungan dengan dosa yang diam di dalam kita, adalah salah satu dari penderitaan ini. Salah satu dari penderitaan yang utama. Dan jelas bahwa kegelisahan itu bekerja untuk kebaikan. Kalau kita berdosa, ada kegelisahan, itu mendesak kita bertobat. Makanya dia katakan untuk kebaikannya adalah merupakan kebalikan dari kebaikan. Bagi seorang Kristen, untuk tidak mempunyai rasa sakit berhubungan dengan kecenderungan yang bedat yang tersisa, dan yang sekali-sekali diwujudkan dalam tingkah laku yang jahat. Dalam sifat dasarnya sendiri, dosa hanyalah bencana atau jahat dan tidak bisa menghasilkan kebaikan. Sekalipun konsekuensi dari dosa, baik perasaan di dalam maupun peristiwa atau kejadian di luar, telah sering secara sangat besar mengakibatkan atau menimbulkan kebaikan orang Kristen. Saudara ngerti kata-kata dia? Yang bagian akhir itu bagi saya membingungkan sekali, saudara ya. Meragukan. Bisa saja dia sebetulnya percaya dosa membawa kebaikan, karena dia berkata konsekuensi dari dosa itu mengakibatkan atau menimbulkan kebaikan orang Kristen. Tetapi kata-kata tidak bisa menghasilkan kebaikan pada bagian yang paling awal ya, yang paling awal yang saya beri warna merah ya, tidak bisa menghasilkan kebaikan. Kelihatannya bertentangan kata-kata yang di bawah ya. Jadi itu menyebabkan saya memasukkan dia di dalam kelompok ini. Sekarang Paul Commentary yang kedua ya, orang penasihat kedua, Paul Commentary. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rencana Allah untuk pemerintahan kita, termasuk hal-hal yang kelihatannya merupakan bencana yang dibiarkannya menimpa kita, pasti akhirnya melayani atau memajukan rencananya dan merupakan pemenuhan harapan kita. Semua ini dengan suatu asumsi atau anggapan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi segala kecerobohan atau dosa kita sama sekali dikeluarkan dari perhitungan.
Ini eksplisit sudah orang ini ya. Karena dia katakan ya ayat itu janjinya kan berlaku untuk orang-orang mengasihi Allah. Lah jadi itu kecerobohan, banyak kecerobohan dan mengasihi Allah tetap bisa saja bersatu saudara. Bahkan dosa tetap bisa. Nanti saya akan tunjukkan ya. Tapi dia katakan kecerobohan dan dosa itu orangnya tidak mengasihi. Maka orangnya tidak berlaku untuk orang seperti itu. Dalam kasus dosa tidak berlaku ya. Nah yang paling keras adalah orang Armenian ini, Adam Clarke. Tidak usah heran, dia Armenian kok. Dia pintar, sangat terpelajar. Cuma dalam hal-hal yang merupakan perbedaan Armenianisme dan Calvinisme, dia seringkali kelihatan bodoh luar biasa. Ini kata Adam Clarke, mereka yang berkata bahwa dosa bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, mengatakan omong kosong yang bersifat menghujat. Wah, kata-katanya tidak bisa lebih keras lagi. Jadi Matthew Poole, Calvin, Agustinus tadi menghujat kabeh. Saya pasti sama dia dianggap menghujat, persetan lah. Dan dia mengatakan argumentasi yang sama seperti pulpit komenti tadi. Seseorang yang sekarang mengasihi Allah, sekarang tidak sedang berdosa terhadap Allah. Saudara, saya berikan catatan atau tanggapan saya. Saya berpendapat bahwa kata-kata tiga orang ini, kalau John Brown memang termasuk di sini ya, salah. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan ketaatan yang sempurna. Dan bahkan ya, sebetulnya setiap, saya katakan setiap orang Kristen sejati berbuat dosa senantiasa. Saya berikan contoh. Satu ayat saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu dan sebagainya. Orang Kristen yang sejati pasti mengasihi Allah. Tapi dengan segenap hati, pikiran, akal budi dan sebagainya, jujur saja saya tidak nilai orang lain, saya nilai diri saya sendiri. Saya tidak pernah lakukan itu dengan sempurna. Mungkin saya mengasihi Allah 70%, pikiran saya, hati saya dan sebagainya, atau mungkin 80%, atau mungkin 90%, saya tidak tahu. Tapi pasti saya tidak mampu mengasihi dia dengan seluruh atau 100% hati, pikiran, akal budi dan sebagainya. Tidak bisa. Berarti saya berdosa secara pasif, tidak melaksanakan ayat ini setiap detik dari kehidupan saya. Saudara, saya tidak mau nilai untuk saudara. Silakan nilai sendiri. Kalau saudara bukan orang yang munafik, saya kira saudara akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan saya. Orang-orang yang munafik ini, ES dan anak buahnya ini banyak yang seperti itu di YouTube dan sebagainya. Mengaku mereka bisa sempurna, hidup sempurna dalam dunia ini. Sempurnanya mbahnya lah. Orang yang berkata bahwa mereka bisa hidup sempurna tanpa dosa, itu adalah orang yang tidak mengerti betapa kompleksnya dosa. Dan sangat besar kemungkinannya orang yang munafik, yang tidak pernah ngaca atau bagaimana, begitulah kira-kira. Jadi saudara, adakah orang bisa lakukan hukum itu dengan sempurna? Saya yakin tidak ada. Dan karena itu saudara, maka semua orang Kristen ini boleh dikatakan berbuat dosa senantiasa. Setiap saat kita berbuat dosa. Kalau dosa tidak tercakup dalam segala sesuatu,
Dan dosa akhirnya bisa betul-betul merugikan kita di depan Tuhan. Lalu kita setiap saat berbuat dosa, ya bubar. Janji ini tidak ada artinya kalau dosa tidak tercakup, karena kita setiap saat berbuat dosa. Jadi bagi saya, orang-orang yang mengatakan dosa tidak tercakup di sini, dia membuat Roma 8 ayat 28 itu sebaiknya dihapuskan saja. Tidak ada gunanya belas, karena kita dosa terus-terusan kok. Juga saya ingin menanggapi kata-kata Adam Clarke maupun pulpit komentar tadi, tapi secara khusus Adam Clarke yang mengatakan seseorang yang sekarang mengasihi Allah sekarang tidak sedang berdosa terhadap Allah. Kalau sedang mengasihi, tidak mungkin sedang berdosa. Kelihatannya masuk akal ya kalau sepintas lalu ya. Berarti kalau sedang berdosa, sedang tidak mengasihi, begitu. Saya jawab, saudara, kita sering berbuat dosa. Justru, saya ulang, kita sering berbuat dosa justru karena kita mengasihi Allah. Saudara mungkin heran kata-kata ini. Kok bisa gimana? Karena kita bodoh. Orang Kristen sak pinter-pinternya tetap bodoh. Siapapun. Sehingga tindakan yang salah kita anggap sebagai perwujudan kasih kita kepada Allah. Sekarang saya tanya, pada waktu Petrus membacok telinga hamba imam besar yang mau nangkap Yesus itu, dia lakukan tindakan itu karena apa, saudara? Karena dia mengasihi Yesus, bukan? Sebelumnya dia menghalangi Yesus mau pergi ke Yerusalem. Dia tidak mau karena Yesus sudah nubuatkan aku pergi ke sana ditangkap dan sebagainya. Jangan! Lu menghalanginya dosa. Maka Yesus bilang, enyahlah setan. Sebetulnya, get behind me Satan. Nah, aku yang memimpin, bukan kamu. Ke belakangku. Saudara, kalau dia melakukan semua itu karena cintanya pada Tuhan, padahal itu dosa. Menghalangi Yesus menuju salib, tidak bisa, tidak dosa, saudara. Yesus memang masih ditangkap, dia bacok. Sayangnya dia bukan orang yang pintar silap, bacok kena kupingnya saja. Tapi itu dosa, bukan? Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Pada waktu Elia minta mati, karena apa, saudara? Dia sudah mengadakan pertandingan dengan nabi-nabi Baal itu, menurunkan api, dan dia menang, bantai mereka semua. Israel mulai bertobat, tapi Isabel jadi ngamuk, dia lari, dan dia merasa percuma. Israel yang bertobat balik lagi, dan dia pikir dia cuma satu-satunya orang, satu-satunya nabi yang setia pada Tuhan. Dan dia begitu mengasihi Tuhan maupun kerajaannya di bumi ini, sehingga frustrasi melihat sikon saat itu, dan frustrasi itu membuat dia, bunuhlah aku saja Tuhan, mati lebih baik. Saudara, yang orang Kristen yang betul-betul mengasihi Tuhan dan betul-betul mati-matian berjuang untuk kemuliaan Tuhan, sering frustrasi tidak melihat sikon saat ini. Jangan ngomong di luar gereja, di dalam gereja luar biasa banyaknya mayoritas orang-orang sesat, orang-orang munafik, orang-orang yang melayani dengan motivasi yang tidak karu-karuan, orang-orang yang gobloknya setengah mati. Diinjili bagaimana aku tidak bisa, diluruskan bagaimana tidak bisa, sok pintar laginya. Kita bisa frustrasi dan merasa percuma lah Tuhan melayani, mati ya mari. Orang yang tidak punya cinta kepada Tuhan dan tidak punya semangat,
Justru lihat begitu, tenang saja, cuek, apa-apa, bapak dola. Yang bisa frustrasi dan kepingin mati melihat itu, justru adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan cintanya membuat dia bersemangat untuk Tuhan dan untuk kerajaannya. Tapi permintaan untuk mati itu dosa. Elia dosa. Pada saja mengasihi Tuhan. Kita juga. Jadi adalah salah kata-kata Adam Clarke ini, seseorang yang sekarang mengasihi Allah, sekarang tidak sedang berdosa terhadap Allah. Kita bodoh. Sekarang masa virus corona banyak orang melarat. Lalu kita mengasihi Tuhan dan kasih kepada Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan, bukan? Dan firman Tuhan menyuruh kita membantu orang yang butuh bantuan, bukan? Tapi kekurang mengertian kita akan firman Tuhan membuat kita membantu seadanya orang yang sebetulnya tidak perlu dibantu. Saya tidak mau membantu seadanya orang yang kecuali saya tahu dulu dia memang perlu dibantu. Bukan kesalahannya dia, saya pasti mau bantu. Tapi kalau saya tidak tahu, saya tidak bantu. Saya harus tahu dulu. Kemarin di grup tanya jawab ada orang yang masukkan, kan lapak harus persetujuan saya. Dia bukan masukkan pertanyaan, dia masukkan permintaan. Saya sudah 1 hari tidak makan atau apa, tolong bantu saya 50.000 saja, diberikan nomor, saya lupa nomor apa itu nomor WA-nya atau nomor rekeningnya, saya lupa. Saya tidak terima, tidak approve lapak itu, karena kalau lapak itu muncul, member grup ini ada 9.000 lebih. Kalau katakanlah 100 orang memberikan 50.000, dia dapat 5 juta. Iya, kalau yang memberikan bisa rembukan, siapa sih ngasih? Nggak bisa. Dan saya tidak tahu keadaan dia. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak nuduh dia penipu, tapi memungkinkan, bukan? Dan saya tidak mau siapapun jadi korban penipuan. Saya tolak lapaknya. Kalau orang itu bisa membuktikan kepada saya bahwa dia memang butuh uang, bukan kesalahan dia, dia korban dari wabah ini, dan memang dia layak dibantu, saya akan bantu 50.000 saja, bukan hal yang besar. Saya sendiri yang bantu. Tapi kalau saya tidak bisa tahu, saya tidak mau, saudara. Dan pada waktu saudara berpikir dan mentaati Tuhan, mengasihi, mentaati, lalu bantu seadanya orang, akhirnya membuat kita jadi korban penipuan. Dan orang-orang itu berhasil menipu orang Kristen, lalu menjadikan orang Kristen yang lain semua jadi sasaran. Apa yang kita kira baik ternyata sebetulnya dosa. Padahal kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara, saya sudah memberikan banyak contoh ya. Orang yang melakukan dosa belum tentu tidak sedang mengasihi Allah. Bisa, memang bisa ya, tapi belum tentu. Karena itu saya setuju dengan pandangan Calvin dan Matthew Paul Agustinus. Saya berpendapat bahwa segala sesuatu mencakup dosa. Dosa pun yang terburuk boleh dikatakan, ya, membawa kebaikan bagi orang percaya. Kira-kira kebaikan apa ya yang bisa muncul dari dosa kita? Saya berikan beberapa kemungkinan ya. Pertama, poin A, membuat orangnya sadar dengan dosanya dirinya itu. Kalau dosa yang paling buruk dalam perjanjian lama itu mungkin penyembahan berhala. Dalam perjanjian baru, dosa yang paling buruk adalah sikap self-righteous dari
tokoh-tokoh Yahudi, memuakkan luar biasa. Dan itu juga memuakkan dalam diri orang-orang Kristen zaman sekarang. Nah, dia dibiarkan sama Tuhan jatuh dalam dosa banyak, berulang-ulang dan sebagainya, membuat dia akhirnya sadar, oh iya, aku tidak bagus. Dan itu hal yang baik. Contoh poin B, membuat orangnya sadar akan kelemahan dirinya atau ketidakmampuan dirinya. Dan berusaha mati-matian, jatuh terus. Dosa yang sama lagi. Lalu berjuang. Petrus pada waktu dikatakan oleh Yesus, semua bahkan tercerai-berai, wow, aku udah bakal mati pun tidak mau meninggalkan kamu. Ayam belum berkokok kamu dan nyangkal aku 3 kali. Petrus bilang mati pun tidak mau. Apa dia bohong? Enggak. Dia sungguh-sungguh. Terlalu pede. Dia kira dia mampu. Ternyata dia tidak mampu. Dijatuhkan dosa menyadarkan dia bahwa kalau kita berpikir kita mampu untuk tidak berbuat dosa, kita salah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Total depravity itu berlaku bahkan untuk kita kalau Roh Kudusnya tidak bantu kita. Kita tidak bisa baik belas. Poin C, membuat orangnya sadar akan pentingnya bersandar kepada Tuhan dengan lebih banyak berdoa. Saya contoh yang menyolok ya kasusnya Petrus tadi. Dia sadar, dia pertama bersandar dia sendiri, lalu sadar tidak bisa. Dirinya sendiri dia kira kuat. Setelah jatuh, bukan cuma jatuh, menyangkal sambil mengutuk dan bersumpah, dia sadar betapa lemahnya dia sendiri, betapa berdosanya, dan betapa pentingnya bersandar kepada Tuhan. Kan itu kalau saudara ditanya, kalau kamu aniaya orang, disuruh menyangkal Yesus, kamu rela mati untuk Yesus atau enggak? Saudara, jangan sekali-kali berkata, wow, pasti aku enggak mau nyangkal Yesus, mati pun gak nyangkal. Itu menunjukkan saudara percaya diri saudara sendiri, dan saudara enggak tahu kelemahan diri saudara sendiri. Kalau saya ditanya, saya selalu jawab, semua tergantung Tuhan pada saat itu kuatkan saya atau tidak. Kalau dia tidak kuatkan, saya akan nyangkal lebih buruk dari Petrus. Kalau dia kuatkan, saya akan berani sampai mati syahid. Tergantung dia, bukan tergantung saya. Kita lemah, kita cuma cacing yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita cuma debu. Poin D, membuat orangnya menjadi lebih rendah hati. Khususnya ini rendah hati secara rohani. Dan tinggi hati atau sombong rohani, yang merasa dirinya self-righteous, dirinya benar, dia lebih saleh dari orang lain, lebih suci, lebih pokoknya lebih segala-galanya. Itu yang paling memuakkan, paling dibenci Tuhan dalam perjanjian baru. Dengan Tuhan biarkan dosa banyak, besar, orangnya menjadi lebih rendah hati. Iya, aku bukan orang baik, aku orang sangat berdosa. Poin E, membuang sikap merasa diri sendiri benar, self-righteous attitude. Jadi saya katakan ini yang dibenci Tuhan, paling dibenci Tuhan dalam perjanjian baru. Saya merasa diri saya benar. Begitu lihat orang berdusta, bujuan. Kalau aku tidak bakal bujuan. Lihat orang korupsi, wah korupsi bejat. Nah aku rela mati daripada korupsi. Dan segala macam hal seperti itu, selalu soroti dirinya lebih bagus dari orang lain. Tuhan biarkan orang itu jatuh dalam dosa yang luar biasa hebat dan banyak, sampai dia buang sikap self-righteous tersebut. Dan ini kebaikan, ya. Poin F,
membuat orangnya lebih berhati-hati dalam menghadapi serangan setan maupun kedagingannya sendiri. Terus ceroboh, PD itu ceroboh, ya, karena lebih berhati-hati, tidak nyari pencobaan, tidak nyari godaan. Dan kalau menghadapi godaan, hati-hati, bersandar pada Tuhan dan sebagainya. Poin G, membuat orangnya lebih menyadari kasih, kesabaran, kemurahan hati Allah yang terus mau mengampuni dia. Dia sudah percaya Allah kasih, Allah sabar. Tapi kalau tidak, dosanya dia banyak dan terus-terusan ribuan kali, apalagi dalam dosa yang sama terus menerus, dia tidak akan menyadari kasih, kesabaran, kemurahan hati Allah yang selayaknya dia percayai. Dia tidak sadar sampai situ, cuma segini, harusnya sekian, dia sadar sekian. Tapi makin banyak dosa ke dalam mana dia jatuh, dia menyadari makin hebat. Dan poin H, membuat orangnya lebih berbelas kasihan kepada orang lain pada waktu dia bertemu atau menangani orang lain yang jatuh ke dalam dosa. Asalnya dia tidak gampang-gampang menghakimi orang. Orangnya jatuh dalam dosa, dia sadar, aku ini siapa mau menghakimi dia. Saya jarang, sangat jarang menyerang orang di dalam urusan dosanya. Kalau dalam menyerang orang misalnya di Facebook dan sebagainya, saya menyerang ajarannya, kesesatannya. Tapi menyerang dosanya sangat jarang. Ada, tapi itu biasanya saya tujukan kepada orang yang munafik, yang saya anggap munafik. Karena dia munafik, tak beberno dosanya. Misalnya seperti kelompoknya Liao, tak beberno fitnahnya dia tak habisi. Karena juga fitnahnya itu merugikan kebenaran dan kerajaan Allah. Lalu juga misalnya kelompoknya ES, kemunafikannya, dan banyak orang bodoh yang percaya kemunafikannya, membuat saya pikir harus untuk dia, ya kadang-kadang beberkan buruknya dia. Misalnya punya mobil mewah, menyerang teologi kemakmuran, tapi dia sendiri punya mobil mewah. Itu pernah saya serang, tapi jarang. Karena apa saudara? Saya jarang menyerang orang dalam urusan kehidupannya. Karena saya pikir saya ini siapa toh? Saya sendiri jatuh bangun dalam luar biasa banyaknya dosa. Dosa yang sama berulang-ulang, gak mari-mari sampai saya frustrasi dan saya kadang-kadang bosan untuk ngakui. Tapi itu menyebabkan saya melihat orang juga jatuh dalam dosa yang sama. Banyak kali saudara, orang ngaku seperti itu kepada saya. Mereka dosa yang sama terus menerus. Dan saya bilang, kamu kira kamu sendirian yang seperti itu? Saya juga kok. Dan satu orang pernah tanya saya begitu dan saya jawab seperti itu. Tuhan tidak akan bosan ngampun, tidak peduli kamu bosan ngakui. Dia bilang pada saya tanya pertanyaan ini kepada banyak pendeta, tidak ada yang jawab seperti Bapak. Pendetanya malu mengakui, aku juga sama banyaknya, sama seringnya berbuat dosa yang sama seperti kamu. Pendetanya tidak mau ngakui. Saya tidak malu mengakui itu. Saya akui. Jadi saudara,
menghadapi orang seperti itu, saya tidak menghakimi. Ya mesti bertobat. Ya kamu belum Kristen barangkali. Saya tidak menghakimi seperti itu karena saya tahu saya sendiri juga banyak berdosa, dosa yang sama. Jadi saudara, dosa seburuk apapun, sesering apapun, tetap mendatangkan kebaikan. Tapi, tapinya ini sangat penting, saudara. Satu hal yang perlu dicamkan adalah sekalipun dosa membawa kebaikan bagi orang percaya, jangan lalu punya pikiran setan. Oh, nek gitu. Dosa saja yang banyak, makin bagus, makin banyak kebaikan kok. Nah ini celaka kalau seperti itu ya. Kita tetap harus berusaha mati-matian untuk tidak berbuat dosa sama sekali. Tapi toh itu tidak mungkin terjadi. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, jangan frustasi atau apapun, khususnya dosa yang berulang-ulang di atas ini, tidak maju-maju gelap. Dalam banyak hal yang lain sudah maju, dalam hal satu ini tidak maju sama sekali. Jangan putus asa. Di satu sisi tetap terus berjuang, di sisi lain percaya Tuhan mengampuni dan Tuhan bekerja supaya dosa itu pun mendatangkan kebaikan. Entah yang mana dari poin ini atau poin yang lain, saya tidak tahu. Jadi saudara, khotbah ini belum selesai, tetapi sudah menunjukkannya. Segala sesuatu mencakup apapun secara mutlak. Saudara yang percaya sungguh-sungguh mengalami apapun, seburuk apapun, termasuk dosa, pasti membawa kebaikan. Penting bagi saudara dalam penderitaan, penting bagi saudara dalam keadaan jatuh dalam dosa, penting bagi saudara pada saat saudara tidak bisa mengerti Tuhan ini maunya apa. Pada saat-saat seperti itu, ingat firman ini, simpan filenya, pelajari kembali pada saat-saat seperti itu. Saya berharap bisa berguna bagi saudara, menguatkan saudara sekarang maupun di kemudian hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin sertai kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar satu ayat yang sangat penting, khususnya saat-saat sekarang, pada saat banyak sekali orang menderita. Bahkan hanya tinggal di rumah saja sudah merupakan penderitaan bagi banyak orang. Lebih-lebih penderitaan secara ekonomi, pekerjaan, rohani, penyakit, kesehatan, dan sebagainya. Biarlah semua orang yang percaya bisa mempercayai ayat ini, khususnya pada saat mereka membutuhkan. Dan biarlah orang yang tidak percaya, untuk siapa ayat ini tidak berlaku, mau percaya, bertobat oleh anugerah Tuhan, sehingga ayat ini pun bisa berlaku untuk mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.